Halo, shalom saudara-saudara. Kita ketemu lagi. Mohon maaf, saya absen 2 kali Kamis karena ada kesibukan-kesibukan. Tapi puji Tuhan kali ini kita bisa ketemu lagi. Hari-hari bulan Desember adalah hari yang penuh sukacita, di mana kita menyambut Natal. Oleh itu pada saat ini saya akan menyampaikan tentang harapan Natal. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b dikatakan, Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka," yaitu manusia, "mendapatkan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam Roma 6 ayat 23, sebab usaha dosa atau sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Natal adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah huruf kecil, yaitu berhala-berhala, dewa-dewa, dengan usaha sendiri. Sehingga segala sesuatu atau segala usaha manusia melalui agama, berbuat baik, amal atau sedekah atau apapun juga adalah sia-sia. Karena dalam pandangan Allah tidak ada seorang pun yang kudus dan yang mencari Allah. Oleh karena itu Allah sendirilah yang datang dari surga mencari manusia. Yesus datang mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa dan tidak ada harapan dan seharusnya adalah binasa. Karena upah dosa adalah binasa, maut. Dalam Roma 6 ayat 23. Pada umumnya apa yang dicari oleh manusia? Saya senang dengan suatu istilah bahasa Mandarin, saudara. Saya sering katakan hal ini, saudara, dalam mimbar-mimbar Natal, mimbar-mimbar gereja, yaitu manusia mencari 5. Yaitu pertama dalam bahasa Mandarin adalah manusia mencari mauzi, mencari topi. Bukan topi biasa, topi wisuda. Hitam yang ada pitanya di sini. Dengan kata lain, dia telah menyelesaikan seluruh studinya dari TK sampai ke perguruan tinggi sudah selesai. Dia sudah pintar. Lalu saudara, dia pasti bekerja dengan baik, manajer atau mungkin apapun juga. Namun saudaraku tidak tutup di situ, dia mencari yang kedua adalah church, yaitu mobil. Tidak mungkin seorang manajer dia naik sepeda, pasti dia naik mobil, saudaraku. Lalu yang ketiga adalah dia mencari fangzi, rumah, saudaraku. Itu dibutuhkan, entah apa rumah kontrak, atau rumah kreditan, atau rumah beli tunai. Dia perlu rumah, saudaraku. Tidak berhenti sampai di sana. Dia mencari yang keempat, sisi, yaitu istri. Jadi yang cari. Lalu yang kelima, setelah dia punya istri, dia pasti merindukan akala ozi, anak atau haizi, anak. Namun saudaraku, 5 ini dia telah mendapatkannya. Apakah semua ini membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi manusia? Jawabannya tidak. Banyak orang-orang kaya, para artis-artis, aktor-aktor, pejabat-pejabat, orang yang sangat-sangat terkenal, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam hidup mereka. Bahkan banyak yang bunuh diri. Mereka ingin mendapatkan keselamatan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Oleh sebab Yesus tahu semuanya. Mungkin ada pada saudara, Yesus tahu. Oleh itu dia datang supaya saudara dan saya mendapatkan hidup
yaitu hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal. Natal tanpa Kristus adalah sia-sia. Saya ingatkan lagi, Natal tanpa Kristus adalah sia-sia. Di dalam ayat Alkitab terlalu banyak mencantumkan ayat-ayat ini untuk memberikan kekuatan kepada kita. Dalam Markus pasal 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya. Dia dapat seluruh dunia, dia dapat. Tapi apa artinya dia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ayat yang ke-37. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya satu nama dan satu-satunya nama yang dapat memberikan anugerah keselamatan itu, yaitu dalam Yesus Kristus. Dan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke sana, ke Bapa di surga, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu firman Allah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikannya, mengaruniakan hanya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah harapan Natal, saudaraku, yang sangat penting. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mendapatkan Yesus dalam hidup saudara? Saya tidak tanya saudaraku apakah saudara sudah menjadi orang Kristen. Tapi saya tanya adalah apakah saudara sudah mendapatkan Yesus Kristus dalam hidup saudara, dalam hati saudara. Sehingga saudara dijamin pasti memperoleh anugerah keselamatan itu. Saudara, kita menyambut Natal. Kita harus memiliki satu harapan. Saudara-saudara yang belum percaya Tuhan, saya minta dengan hormat, dengan penuh kasih. Mari saudara kembali datang kepada Yesus. Hanya Yesus adalah harapan saudara. Karena itu ada kepastian saudara diselamatkan. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Selamat menyambut akan Natal dengan penuh harapan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita akan lanjut saudaraku, yaitu cara menyambut Natal yang tepat dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tahun 2022 Desember ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu, yaitu hanya di dalam Engkau Yesus Kristus ada harapan, ada kepastian keselamatan. Tolong Tuhan, setiap yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, siapapun kami, benar-benar telah memperoleh anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.